3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajini Elfadina dengan NIM 2305166018. Di sini saya akan melakukan praktik micro teaching dengan materi kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya bisa memimpin kita untuk baca doa. Ya, ayo silakan Kak Selvi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan apa yang kita yakini menghormati obrolan kita. Oke, terima kasih Ade sudah membantu Ibu untuk membaca doa hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya kabar anak-anak dulu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Coba lihat kanan kirinya, ada nggak temannya yang tidak masuk hari ini? Banyak. Siapa aja tuh? Adi Rama, Bu. Adi Rama, kenapa? Jadi relawan. Oh, Masya Allah. Semoga berkah dan aman. Amin. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi kita, seperti yang PPT, Ibu punya satu pertanyaan nih untuk kalian semua. Jenis motor kalian apa tuh? Honda. Suzuki. Oke, ada Suzuki, asal Suzuki, ada yang Honda tadi Ibu dengar, ada yang Yamaha. Nah, kalian tahu nggak brand-brand itu tuh dari negara apa sih asalnya? Jepang. Ya, betul sekali, seperti ada di papan PPT ini, negara yang akan kita bahas adalah Jepang. Nah, jadi kenapa sih Jepang? Karena Jepang itu adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Ada yang ingat seberapa lama sih Jepang menjajah Indonesia? Ada yang bisa bantu Ibu? Seberapa lama Jepang menjajah Indonesia? Oke, kumlot itu berapa tahun Aksal? 3,5. Oke, kasih applause untuk Aksal. Betul sekali Aksal, jadi kurang lebih 3 tahun setengah lah dia menjajah si Jepang ini. Menjadi Indonesia selama ini. Namun selama ini kan sebentar aja kan, cuma dari kata asal tadi itu yang begitu lama dibandingkan Belanda menjajah Indonesia. Tapi dengan waktu singkat ini itu memberi dampak besar untuk Indonesia sekarang. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu adalah kita merdeka sampai saat ini gitu. Nah, tapi ada perjalanan tuh sebelum akhirnya kita merdeka. Nah, itu dipengaruhi oleh keadaan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan model pembelajaran kita hari ini. Nah, model pembelajaran kita itu adalah cooperative learning small group discussion. Itu artinya nanti Ibu akan menyampaikan materi, baru kalian nanti Ibu bagi menjadi 2 tim nih. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, itu nanti tim 1, kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Nah, selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu baca capaian pembelajaran? Ada yang bisa? Ya. Oh, tidak terlihat. Coba Ibu zoom ya. Sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Nah, peserta didik mampu memahami dinamika kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya sebagai faktor eksternal utama yang menciptakan peluang bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Sofi sudah bantu Ibu baca. Selanjutnya yang bisa bantu Ibu baca yang tujuan pembelajaran. Ayo, Oke, silakan. peserta didik mampu menjelaskan kronologi kekalahan Jepang akibat bom di Hiroshima dan Nagasaki serta mampu menganalisis konsep vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oke, terima kasih Aurel sudah bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, itu tadi model capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu kita bahas tentang merek motor yang asalnya dari Jepang. Nah, Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi Indonesia. Nah, tapi kenapa tiba-tiba Jepang itu ada mengaku kalah atau menyerah pada Perang Asia Timur Raya? Nah, alasannya itu karena 2 benda ini.
dan lonjong ini? Oh, betul sekali Dayat. Benar. Ini adalah bom atom. Yang sebelah sini, tahu namanya apa? Ya, betul, ini fatman. Karena dengan bentuknya yang bulat, dia disebut fatman. Dan yang lonjong ini disebut dengan little boy. Ada yang tahu tidak negara mana sih yang menyerang atau mengebom bom atom ini? Ya, betul sekali. Kela sudah membantu ibu. Jadi betul yang mengebom Jepang itu adalah Amerika. Ingat ya, Amerika yang mengebom Jepang. Nah, tapi apa sih dampaknya sampai menyebabkan Jepang itu menyerah? Gitu. Nah, ini kalian lihat. Apa sih gambar ini? Terlihat jelas tidak? Jelas? Ini ada dua. Ini adalah keadaan Jepang ketika dijatuhi bom Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan negara adidaya pada saat itu dijatuhi dua bom oleh Amerika. Yang pertama ini Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. Ingat tadi nama bom atomnya apa? Ya, itu Hiroshima. Itu nama bomnya Little Boy. Dan Nagasaki. Ya, Batman. Nah, bayangkan ya, dari 6 Agustus jeda 3 hari saja sampai 9 Agustus Jepang itu dihujani oleh bom atom gitu. Yang tentu saja keadaannya tidak baik-baik saja gitu. Yang akhirnya menyebabkan Kaisar Jepang ini, nah, ini namanya Kaisar Hirohito untuk memutuskan untuk menyerah pada sekutu. Nah, itu kenapa saya tuh sosok penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, karena tanpa deklarasi menyerah dari Kaisar ini, Indonesia mungkin saja tidak akan merdeka pada tanggal 17 Agustus gitu. Jadi ketika Kaisar Hirohito menyampaikan melalui radio, terus tuh bayangkan, nih coba bayangkan Dayat ya. Dayat adalah tentara Jepang yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Terus tiba-tiba kamu dengar dari radio kalau Kaisarmu yang sedang memimpin negaramu menyatakan bahwa kami menyerah pada perang dunia itu, dan menyebabkan akhirnya aku coba perasaan menjadi tentara kita dari itu. Oke, selain kecewa berat apa? Selain itu kecewa gitu ya, ketika menjadi tentara yang berjuang atas nama negaranya, tiba-tiba kaisarmu, presidenmu atau pimpinanmu bilang kita menyerah kepada sekutu. Sedangkan kamu sebagai tentara itu berada di negara yang kalian jajah gitu. Nah, itu kan membuat kebingungan kan bagi para prajurit atau tentara Jepang. Itu yang akhirnya kejadian itu menyebabkan apa bacaannya? Ya, vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Coba kalian bayangkan kalau kalian menjadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pada saat itu ikut mendengarkan radio di rumah, misalnya Aurel. Ayo jangan main HP-nya, dengarkan ibu mau tanya. Misalnya kamu jadi rakyat Indonesia pada saat itu, terus kamu mendengar dari radio kalau negara yang menjajahmu sudah mengaku menyerah. Apa perasaanmu? Tentaranya dia, saya jadi tentaranya dia. Kamu jadi rakyat Indonesia. Senang sekali sih. Senang ya ketika negara yang menjajah kamu mengaku kalah gitu. Oke. Betul sekali, itu sebenarnya salah satu perasaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Karena ketika ada yang namanya ini kekosongan kekuasaan, langsung kepada golongan muda pada saat itu langsung berpikir ini adalah kesempatan emas, kesempatan emas untuk apa? Ya betul sekali Kela, untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kalian ingat kita merdeka pada tanggal
Agustus. Ya, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Sedangkan Kaisar Hirohito itu mengaku menyerah pada tanggal 15. Ada juga satu hari saja yang menjadi peristiwa sangat penting gitu, untuk rakyat Indonesia. Nah, yang akhirnya terjadi peristiwa, ada yang tahu? Ya, betul sekali Dayat, itu adalah Rengas Dengklok. Nah, itu semua adalah dampak dari kekalahan Jepang pada perang Asia Timur Raya. Nah, selanjutnya Ibu punya kuis, bukan kuis, diskusi. Kalian bagi jadi 2 kelompok seperti yang Ibu bilang. Dan di sini kelompok 1. Bergabung 6 orang di sini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Nah, soalnya itu beda-beda. Di sini ada paragraf penjelasannya. Nanti kalian baca dulu untuk menjawab di sini. Nah, silahkan dianalisis, didiskusikan sama temannya. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Enggak, kelamaan. Soalnya cuma 1, jadi 3 menit saja, oke? Silahkan berkumpul, kalau ada yang ditanyakan, tanyakan kepada Ibu, oke? Ayo, bergabung. Ini kok berarti ya? 2, ini 1, ini 2. Jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Jangan lupa dibagi tugasnya, ada yang dari soal, nama. Ayo serius, kelompok ini ada yang sama Asma nih, Bu lihat bercanda terus. Ayo, betul-betul kalau tidak dikasih hukuman. Di mana dong? Ya, Yes. betul. Ayo tidak boleh seperti itu. Oh, Dengarkan gurunya. Bantu temannya mengerjakan. Dibaca soalnya. dan baca udah sih. Oh, Oke. 3 menit ya dari sekarang, tinggal 2 menit lagi. Ada kesulitan kah kalian? Ya udah didiskusikan bersama ya. Ayo, Aksa. Bagaimana? Dibantu temannya ya. Sudah 2 menit, jangan lupa 1 menit lagi. Nanti ada perwakilan kelompok 1 ya, untuk pembacaan hasil diskusi kalian. banyak tuh. Bagus banget. Ayo adek serius, bantu temannya. Ayo Asal, ayo serius bantu temannya. Bagus-bagus deh. Ada yang salah. Ah, masuk. Senang? Seru diskusinya? Sama ya. Nanti hasil pemikiran kelompok waktu oleh satu orang dan menyampaikan hasil diskusi, oke? Tidak usah didiskusikan.
maju satu. Gimana saya? Kelompok satu siapa perwakilannya? Ini Bu. Ayo, ada yang maju. Kelompok dua siapa perwakilannya? Ayo Dayat maju. Sudah masa. Mau izin ke toilet? Oke, silakan. Ayo. Oh, Aksal dan Dayat. Oke, semuanya dengarkan untuk rapi. Fokus. Aurel. Fokus. Oke. Ya, sudah? Dari kelompok satu, sudah fokus belum semuanya? Sudah belum? Oke. Asal silakan ya, kelompoknya. Soalnya setelah membaca teks di atas, analisis mengapa kondisi performance power disebut sebagai jembatan emas bagi kemerdekaan Indonesia. Apa yang mungkin terjadi jika bangsa Indonesia tidak segera bergerak untuk mencapai pasal itu? Jawaban dari kami, kenapa performance power adalah jembatan emas? Karena ketika itu fokus Jepang terbagi antara untuk memperbaiki internal mereka atau memilih langkah ke depannya, sehingga dengan adanya kekosongan dan kebingungan Jepang, Indonesia harus mengambil chance itu. Terus apa yang mungkin terjadi jika bangsa Indonesia tidak segera bergerak? Kemungkinan Indonesia akan kehilangan momentum emasnya untuk merdeka, dan akhirnya negara Indonesia tidak ada di dunia secara resmi karena tidak merdeka, dan mungkin kedepannya ada kesempatan untuk dijajah negara lain. Nah, itu dari kami. Kasih plus untuk kelompok satu. Silakan duduk. Keras gambarnya. Oke, kelompok dua silakan. Untuk kedua, soalnya mengapa akses terhadap siaran radio luar negeri oleh golongan muda menjadi faktor penentu terjadinya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan apa pembelajaran yang bisa diambil tentang pentingnya informasi dalam sebuah perjuangan? Nah, jawaban kami ialah akses radio luar negeri membuat golongan muda menjadi tahu bahwa Jepang sudah kalah akibat peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mereka sadar akan kesempatan tersebut untuk melakukan proklamasi kemerdekaan agar proklamasi kemerdekaan ini segera dilakukan. Oke, kasih plus juga untuk kelompok dua. Itu tadi diskusi kita pada hari ini. Yang bisa Ibu simpulkan dari hasil diskusi adalah bahwa focus of power adalah kesempatan emas yang harus diambil oleh bangsa Indonesia saat itu juga. Karena kalau tidak, kita tidak akan merdeka pada tanggal 17 Agustus. Serta penggunaan radio itu sangat diperlukan. Media untuk menyampaikan informasi. Kalau dulu kan radio, sekarang HP, laptop itu tuh sangat bermanfaat gitu. Nah, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan keseluruhan pertemuan kita dari awal sampai akhir? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu? Ayo, tadi kan sudah mendengarkan. Tolong bantu Ibu simpulkan. Tidak perlu panjang. Ada perbandingan. Ya. Jadi Jepang itu menjadi Indonesia sekitar 3,5 tahun dari tahun 1923 sampai 1945. Lalu tentara Jepang itu dipicu karena ada bom atom yang dijatuhkan Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu terjadilah kekosongan di Indonesia itu ada disebut power. Oke. Terima kasih Adi sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan keseluruhan pertemuan kita pada hari ini. Nah, dapat Ibu simpulkan, untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian, Ibu punya satu quiz. Jadi pihak mana yang menjatuhkan bom atom ke Indonesia? Ke Jepang, salah Ibu. Oke, alhamdulillah berarti kalian semua sudah paham ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.